rebahan, balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita film kartun animasi rilisan tahun 2020. Film ini berjudul 100% Wolf, menceritakan tentang seorang anak yang menjadi pewaris tahta keluarga manusia serigala, namun pamannya merebut kedudukan itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu malam ketika kawanan manusia serigala sedang melakukan sebuah penyelamatan, Freddy, anak dari Flash yang seorang pemimpin manusia serigala, mengikuti mereka menggunakan cincin batu bulan untuk memudahkannya menemukan mereka. Namun pamannya yang bernama Hosper marah saat melihat Freddy membawa cincin keramat bagi manusia serigala itu. Berhubung masih ada manusia yang butuh bantuan untuk diselamatkan, Flash jadi mengajak Freddy untuk misi penyelamatan. Setelah selesai, Freddy melihat Hosper sedang dijaili oleh para anjing yang menjadi musuh serigala. Lalu Flash muncul dengan auman ganasnya dan membuat para anjing pergi ketakutan. Karena misi itu nggak aman bagi Freddy yang belum menjadi serigala, jadi Flash akan mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan, Freddy tak sengaja terjatuh di tengah jalan dan hampir saja tertabrak mobil es krim. Beruntung ayahnya dengan cepat menyelamatkannya. Karena tak ingin ketahuan oleh manusia, Flash membawa Freddy ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun tukang es krim yang bernama Krip penasaran dengan apa yang tadi dilihatnya. Dengan keraguan, ia masuk ke hutan dan hampir mendekati Flash juga Freddy. Setelah melihat sebuah cahaya, Krip mendekatinya dan menemukan Freddy bersama seekor serigala. Krip yang ketakutan hampir saja terjatuh ke jurang. Namun Flash menolongnya dan malah dialah yang terjatuh ke jurang. Dari kejauhan ternyata Hosper melihat kejadian itu. Lalu ia pun membawa Freddy pulang. Dan tanpa sengaja, Freddy menjatuhkan cincin batu bulan yang kemudian diambil oleh Krip. Kemudian di sebuah kastil, semua orang menangis sedih atas kepergian Flash. Freddy juga di sana tak percaya bahwa ayahnya telah tiada. Kini kawanan serigala sementara dipimpin oleh Hosper sampai nanti tiba saatnya Freddy untuk memimpin. Setelah itu, setiap hari Freddy menghabiskan waktu di kamarnya sendirian. 6 tahun kemudian, kini adalah hari di mana Freddy akan diangkat menjadi seorang pemimpin, juga hari di mana perubahan pertama pada dirinya. Freddy yang ditemani Nyonya Mutton sudah bersiap dengan setelan jas merahnya. Where's the little wolf man? We got a show to put on for him. Namun di sisi lain Hosper berusaha meyakinkan tetua agar dirinya tetap menjadi pemimpin para serigala. Dengan berbagai keberhasilan membasmi anjing di kota, dia memohon untuk mempertahankan kedudukannya. Namun tetua berkata bahwa dia telah gagal merebut cincin batu bulan dari Krip. Karena Krip sendiri membuat penjagaan dengan bola bius, bahkan memasang CCTV pengintai serigala yang akan menembakkan bius jika terdapat serigala yang tertangkap kamera. Singkat cerita, acara penjelmaan untuk Freddy akan segera dimulai. Satu persatu manusia serigala mulai berubah wujud. Step into the light. I'm ready for this. Namun ketika giliran Freddy, semua yang ada di sana dikejutkan dengan perubahan Freddy yang malah menjadi anjing. Yang notabene anjing itu adalah musuh serigala. Dia dihina oleh para serigala lainnya, juga pamannya yang berkata bahwa Freddy telah dikutuk karena telah menghilangkan cincin batu bulan. Kemudian tetua berkata bahwa dia punya waktu 1 malam untuk membuktikan bahwa dia benar-benar serigala dengan cara mengambil cincin batu bulan dari Krip. Jika gagal, maka Freddy akan diusir dan roh bulan akan memilih pemimpin yang baru. Karena tak ingin membuang-buang waktu, Freddy pun akhirnya segera pergi. Namun sebelumnya dia pergi ke kamarnya terlebih dahulu. Sialnya di sana ada anak-anak Hosper yang kemudian malah mengerjai dia dengan merubah warna rambutnya menjadi merah muda. Mereka bahkan memakaikan kalung perak pada Freddy agar dia tak bisa kembali berubah menjadi manusia. Tapi akhirnya Freddy bisa kabur dan mendarat di sebuah mobil.
Karena mobil yang ditumpanginya berjalan tak terkendali, dia pun terjatuh di tengah jalan. Lalu ia ditolong oleh anjing bernama Betty. Dia meminta bantuan pada Betty untuk diantarkan ke tukang es krim bernama Crip. Dengan imbalan akan diberi daging, Betty pun bersedia mengantarnya. Namun saat itu datang seorang pengendali hewan yang akan menangkapnya. Betty dengan lincah melawan mereka dan berhasil mengalahkannya. Kemudian sebelum memulai perjalanan ke tempat Crip, dia mengajari Freddy terlebih dahulu bagaimana menjadi anjing yang sebenarnya. Seperti mengendus, meminta makan pada manusia, menggaruk punggung ke tembok, dan lainnya. Singkatnya, mereka telah sampai di depan toko es krim Crip, dan Freddy pun masuk sendirian. Lalu dengan mudah Freddy pun menemukan cincin batu bulan yang disimpan di dalam kotak. Tapi nyatanya cincin itu ternyata palsu dan dia malah ditangkap oleh Crip karena suara yang dibuatnya. Crip merasa heran kenapa cincin batu bulan yang ia pakai bersinar saat didekatkan dengan Freddy. Kemudian Crip membawanya ke laboratorium untuk diamati. Loves the ice cream man, right? Wrong. Di sana, Crip mendapati nama Lupin di kalung perak yang dipakai Freddy, dan nama itu adalah nama keluarga Freddy. Namun tiba-tiba Betty datang menolong dia, lalu mengacaukan alat laboratorium dan berhasil membebaskan Freddy. Dia juga berhasil merebut cincin batu bulan yang asli, dan mereka pun segera kabur. I've seen that question. Setelah berhasil mendapatkan cincinnya, Betty pun menagih daging yang dijanjikan Freddy. Namun dia beralasan bahwa saat ini dia belum bisa pulang ke rumahnya. Kemudian Betty merasa sedih dan meninggalkan Freddy. Lalu dia pun menyusul Betty hingga dia melihat Betty yang sedang merenung di rumahnya yang sederhana. Walaupun dalam keadaan masih marah, tapi Betty bercerita pada Freddy tentang masa lalunya yang dibuang oleh pemilik toko hewan. Karena tak ada seorang pun yang mau mengadopsinya. Namun ketika ia juga akan bercerita tentang jati dirinya, tiba-tiba petugas pengendali hewan datang dan mereka pun berhasil ditangkap. Kini mereka dibawa ke tempat penampungan anjing bernama Coldfax. Dan kabarnya tak ada satu anjing pun yang bisa kabur dari tempat itu. Setelah sampai, mereka dipertemukan dengan bos pemilik tempat itu yang bernama Commander. Dan anjingnya yaitu Cerberus. Lalu mereka dimasukkan ke dalam kurungan dengan 3 anjing di dalamnya. B. Mereka bernama Twice, anjing kecil namun dengan kekuatan besarnya, lalu Hemis dan Bruno si bulldog yang suka bola. Freddy yang baru masuk sudah berkata bahwa dia ingin kabur. Namun Twice berkata bahwa dia dan yang lain telah melakukan berbagai cara namun baru ujung gagal. Di sisi lain, Crip sedang mengikuti Hosper karena mengira anjing pudel yang mencuri cincinnya adalah milik Hosper. Namun dia berhasil diusir oleh supir Hosper. Tapi sebelum diusir, dia berhasil mencabut sehelai kumis Hosper untuk diteliti. Joe Whisker. In one moment, the wizard. Lalu Hosper melihat Freddy ada di Coldfax dan dia segera menuju ke tempat itu. Sesampainya di sana, Freddy sangat senang melihat pamannya yang dia kira akan membebaskannya. Namun nyatanya pamannya itu hanya menginginkan cincin batu bulan untuk kepentingan supaya kedudukannya tak diganti. Can fix you? You're just not Wolfman. Lalu Hosper diberi sebuah remote oleh Commander. Sepertinya mereka punya sebuah rencana yang akan dilaksanakan nanti malam. Sementara Freddy yang kini kembali ke kurungan berterus terang pada teman-temannya bahwa dirinya seharusnya menjadi serigala, bukan anjing pudel seperti saat ini. Mendengar hal itu, Betty sangat sedih karena Freddy tak berterus terang. Di sisi lain, Crip kini sedang bereksperimen untuk membuktikan siapa Hosper sebenarnya. Lalu hasil eksperimennya menunjukkan bahwa Hosper adalah seorang manusia serigala. Dan mulai saat itu, ia akan mencari manusia serigala yang lainnya. Beralih ke Freddy dan yang lain, kini mereka akan diberi makan oleh petugas. Namun ternyata hanya 1 tulang untuk mereka dan harus berbagi. Namun tulang itu dimanfaatkan oleh Betty untuk menahan pintu kurungan. Karena pintu itu terbuka hanya sedikit, jadi Betty menyuruh Twice yang keluar untuk membuka pintu. Saat berhasil melompat untuk menekan tombol, ternyata Twice salah menekan tombol teman. Dia malah menekan tombol merah yang menandakan ada anjing yang kabur.
Lalu Tracy masuk kembali, namun Freddy lah yang mengaku bahwa dia yang akan kabur. Alhasil dia pun dibawa ke ruang bawah tanah yang ada hewan buasnya. Ogre? Bye-bye, Pinky. Angry. Not to squeal. Kemudian di sisi lain, Hosper kini telah sampai di rumahnya. Lalu Nyonya Mutton menanyakan tentang Freddy yang belum ditemukan. Dia berniat akan melapor pada polisi, namun Hosper menyuruh dia untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Sekilas Nyonya Mutton melihat foto Freddy di sebuah layar, dan kini Nyonya Mutton mengetahui kejahatan Hosper pada Freddy. Dan setelah mengetahui bahwa Freddy berada di Coldpacks, dia pun segera merubah pakaiannya dan segera menjemput Freddy. Freddy sendiri kini sedang ketakutan menghadapi monster yang belum menampakkan dirinya. Sementara Betty kini merasa bersalah karena dia Freddy jadi dihukum. Betty dan yang lainnya lalu masuk ke ventilasi udara untuk menolong Freddy. Dari lubang ventilasi itu mereka melihat komander dan anak buahnya sedang mengoperasikan mesin pembunuh anjing yang akhirnya akan menjadi sebuah rambut wig. Suction tubes. Kemudian mereka mendengar suara Freddy yang meminta tolong. Lalu monster itu melihat kalung Freddy dan mengambilnya. Dia tak percaya kalau anjing pudel ini mempunyai kalung yang berlambang Lupin yang katanya milik ayahnya. Dan setelah menampakkan diri, ternyata itu adalah Flash. Awalnya Flash tak percaya kalau itu adalah Freddy. Karena masa anak pemimpin serigala menjadi anjing pudel ya kan? Tapi akhirnya mereka sangat senang bertemu kembali. Lalu Flash bercerita bahwa dia selamat saat terjatuh dari jurang. Namun ketika ia masih lemah, datang pengendali hewan yang membawanya ke sana. Setelah beberapa hari dikurung, Hosper juga datang mencarinya. Namun dia malah sengaja meninggalkannya dan memasangkan gelang perak supaya tak bisa berubah jadi manusia. Mulai saat itulah dia terkurung di kegelapan ini. Lagi asik melepas rindu, teman-teman Freddy datang. Namun mereka malah menyerang Flash. Lalu Freddy mencoba menghentikan mereka dengan memberitahu temannya bahwa serigala ini adalah ayahnya. Dan memberitahu ayahnya bahwa anjing itu adalah teman-temannya. Setelah itu Betty memberitahu bahwa komander akan membunuh anjing yang nanti akan dibuat wig. Mendengar itu Freddy jadi teringat toko wig dan remote yang diberikan komander pada Hosper. Lalu mereka pun segera kabur. Tapi sayang mereka ketahuan oleh komander. Beruntung tiba-tiba Nyonya Mutton datang menjadi pahlawan. Sambil bertarung dia memberitahu Freddy dan Flash untuk segera pulang sebelum pemilihan pelolong tinggi atau pemimpin manusia serigala dimulai. Setelah itu mereka keluar kecuali Tracy. Dia berkata dia akan menyelesaikan pekerjaannya bersama Nyonya Mutton. Sementara Freddy dan yang lainnya segera pergi. Mereka meluncur di sebuah terowongan dan mendarat di atas kereta. Saat itu Freddy melewati cahaya matahari dan karena gelang peraknya sudah terlepas jadi kini dia berubah menjadi manusia. Walau Freddy kini telanjang tapi mereka harus segera pergi sebelum terlambat. Beruntung dia menemukan baju yang sedang dijemur. My friends, my family, and free! Di sisi lain, tepatnya di rumah Freddy, satu persatu manusia serigala mulai berubah wujud. Lalu Hosper menunjukkan sebuah mesin yang akan memusnahkan anjing. Tapi saat ia akan menekan tombol di remote-nya, Freddy datang bersama ayahnya juga teman-temannya, mengungkapkan kebohongan dan kejahatan Hosper. How did you get... you're alive. Namun pengacau juga malah muncul. Creep datang bersama mobil es krimnya dan menabrak Flash hingga pingsan. Freddy mencoba menenangkan Creep dan dia ingat bahwa Freddy adalah anak yang hampir ia tabrak 6 tahun yang lalu. Kemudian Hosper menangkap Creep hingga dia pingsan. Lalu Hosper akan mengambil remote-nya namun kalah cepat dengan Freddy. Di sini terjadi kejar-kejaran dan Hosper berhasil menekan tombol di remote-nya. Yang otomatis Nyonya Mutton dan komander juga Tracy tertarik ke sebuah lubang yang akan mengantarkannya ke dalam mesin pembunuh itu. Sayangnya walau sempat berpegangan, Tracy yang kecil akhirnya masuk ke mesin itu. Namun mampu merusak mesin itu hingga hancur.
Tapi karena hal itu, Hotspur malah tambah marah pada Freddy dan terus mengejarnya hingga ke atap. Lalu Freddy mencari sinar bulan dan kini dia siap untuk berubah. For me, maybe not as a boy. Sayangnya perubahan dia tetap menjadi anjing pudel, tapi dengan auman yang sangat keras hingga membuat Hotspur terjatuh. Poodle. Keesokan harinya terlihat komander dan anak buahnya ditangkap polisi akibat perbuatan jahatnya. Lalu di rumah Freddy, kini mereka membuka gerbang selebar-lebarnya untuk para anjing yang telah dibebaskan dari Cold Packs. Mereka kini hidup berdampingan bersama manusia serigala. Begitu juga dengan Betty yang kini menerima daging yang telah dijanjikan oleh Freddy sebelumnya. Dia juga mendapatkan rumah yang layak. Namun tetap saja dia memilih kardus sebagai rumahnya dan setelah itu film ini pun selesai.